Pembahasan di pagi hari ini kita akan bicara tentang kehebatan atau kemuliaan waktu subuh. Sebelum saya mengupas tentang masalah yang sangat mulia ini, saya akan memulai dengan sebuah kisah yang cukup menarik. Di zaman sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan khadimur Rasul, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasul. Artinya dia mewariskan akhlak dan ibadah yang luar biasa karena hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rumah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar wafat, maka datanglah kekhalifahan Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar inilah Umar memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan Fathu Baitul Maqdis, menyerang dan membuka kota di Persia dan merebut Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Maka berangkatlah pasukan yang sangat besar. Salah satu sahabat yang ikut terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis adalah Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ada satu kota kedua terbesar yang ada di Persia namanya Tustar. Itu kota dikepung kaum muslimin berbulan-bulan. Bentengnya tidak bisa dirobohkan. Dalam sejarah hampir 1,5 tahun benteng itu dikepung. Tapi tak kunjung juga benteng itu roboh dan kaum muslimin belum mampu menguasai musuh. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, tepat di waktu fajar atau di waktu subuh, setelah sekian lama pengepungan kota Tustar ini, akhirnya benteng itu roboh dan kaum muslim berhasil masuk ke dalam benteng kota Tustar itu, dan waktu yang sangat singkat, hanya beberapa jam setelah kaum muslim berhasil merobohkan benteng itu, padahal pengepungannya hampir 1,5 tahun itu. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam benteng, hanya hitungan jam kaum muslimin bisa menaklukkan kota Tustar. Tentu ini sebuah kebahagiaan, karena secara logika pengepungan yang terlampau lama itu bisa saja mengalami kekalahan di kaum muslimin. Kenapa? Karena perbekalan. Kalau lama mengepung, kehabisan bekal, kemudian terjadi pelemahan kaum muslimin, bisa saja terjadi kekalahan. Tapi karena mereka istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah bukakan benteng itu sehingga mereka masuk persis ketika waktu sudah sampai sholat subuh. Maka kaum muslimin menyerbu kota itu, dan ketika matahari terbit, peperangan itu dimenangkan kaum muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila diceritakan kepadanya tentang kota Tustar, maka dia selalu menangis. Selalu menangis. Kenapa Anas bin Malik menangis? Padahal itu sebuah kebahagiaan harusnya. Setelah sekian lama mengepung, tiba-tiba Allah menangkan, itu kan sebuah kebahagiaan. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu justru sebuah kesedihan. Bukan masalah menang ataupun kalah. Akan tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika itu menyesalkan. Karena ketika kaum muslimin berhasil merobohkan benteng Tustar itu tepat di waktu subuh, dan kaum muslimin belum salat subuh. Ketika kaum muslimin menyerbu orang-orang Persia itu, baru dimenangkan ketika terbit matahari, artinya salat subuh sudah lewat. Dan mereka baru bisa salat subuh setelah terbit matahari meninggi 1 tombak. Ini yang membuat Anas bin Malik sedih, karena dia tidak bisa melaksanakan salat subuh tepat waktu.
Padahal secara fikih boleh-boleh saja. Karena itu pun pernah dilakukan Nabi SAW dalam perang Ahzab. Ketika Nabi SAW menjaga parit dalam perang Ahzab itu. Karena dikhawatirkan kalau seandainya Rasul dan para sahabat sholat asar, maka musuh akan bisa menembus parit. Maka Rasul terus berjaga-jaga, setiap ada yang lewat parit itu langsung dihujani dengan tombak dan panah. Akhirnya karena sibuk menjaga parit, sholat asar pun terlewatkan sampai masuk waktu maghrib. Dan Rasul baru sholat asar di waktu maghrib. Sehingga Rasul marah dan mengatakan, Mala Allahu kuburahum au buyutahumun nar. Semoga Allah penuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Artinya apa yang dilakukan Anas bin Malik juga pernah dialami Nabi SAW. Secara fikih tidak ada masalah, sah-sah saja. Tetapi bagi para sahabat, sholat subuh tepat waktu itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Makanya Anas selalu menangis padahal baru satu kali dia meninggalkan itu. Sholat subuh tepat waktu itu pun karena alasan jihad. Tapi lihat hari ini, adakah orang yang menangis gara-gara telat sholat subuh? Yang tidak sholat subuh saja tidak nangis, gitu ya. Karena sudah keras hatinya. Ma'asyiral muslimin, itulah pandangan sholat subuh bagi para sahabat Nabi SAW. Ada apa dengan sholat subuh? Kita tahu bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang pertama yang disyariatkan dari sholat 5 waktu. Jadi sebelum sholat-sholat yang lainnya, sholat subuh yang pertama. Baru kemudian duhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Jadi sholat yang pertama yang disyariatkan kepada kaum muslimin adalah sholat subuh. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa idza khiftum farijalan aw rukbanan wa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat wusta, salat pertengahan. Kita tahu bahwa salat wusta adalah bagian daripada salat 5 waktu. Tapi kenapa dipisahkan di sini? Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah 5 waktu salat, terutama salat wusta. Bukankah kita disuruh menjaga semua salat? Tapi kenapa salat wusta ini diistimewakan? Karena salat wusta ini salat penentu antara salat-salat yang lainnya. Kalau Anda senantiasa menjaga salat wusta ini, maka dipastikan salat-salat yang lain Anda jaga. Tapi kalau sudah Anda remehkan salat wusta ini, maka dipastikan salat-salat yang lain Anda remehkan. Karena orang yang meninggalkan salat wusta itu salah satu daripada alamat min alamatin nifaq. Jadi termasuk tanda-tanda alamat kemunafikan. Para ulama berselisih pendapat tentang salat wusta itu. Ada yang mengatakan salat asar, dan ada juga yang mengatakan salat subuh. Bagi yang mengatakan salat asar, karena berdasarkan nas hadis, Nabi SAW menyebutkan salat asar itu salat wusta. Tapi bagi yang mengatakan salat wusta, salat subuh, karena memang salat subuh itu salat pertengahan di antara salat siang dan salat malam. Salat siang, duhur dan asar. Salat malam, maghrib dan isya. Subuh tidak ada gandengannya. Maka dia tengah-tengah, maka disebut wusta, salat pertengahan. Artinya bahwa ketika para ulama mentafsirkan salah satu wusta adalah salat subuh, menunjukkan bahwa subuh ini salat yang luar biasa. Bahkan tidak ada yang mampu melaksanakan salat subuh ini kecuali orang-orang yang memang Allah rahmati. Karena orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah itu salah satunya alamatun nifaq. Itu alamat kemunafikan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis, kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari itu menugaskan para malaikat. Ini selain daripada Raqib dan Atid yang suka mencatat di kiri kanan kita. Ini malaikat lain, pencatat yang lain, pencatat kebaikan. Lah ada malaikat itu yang ditugaskan sipnya malam hari.
ada malaikat itu yang ditugaskan sipnya siang hari. Malaikatul lail wa malaikatul nahar. Jadi malaikat malam mencatat kebaikan hamba di malam hari, dan malaikat siang yang diutus ini mencatat kebaikan hamba di siang hari. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat malam dan siang ini, ketika mereka menghadap dengan catatan kebaikan hamba Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Ma taraktum ibadi. Sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat ini mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan pun mereka sedang sholat. Para ulama mengatakan bahwa kapan pertemuan malaikat malam dan malaikat siang ini? Maksudnya tukar sip itu kapan? Maka disebutkan oleh para ulama, tukar sip para malaikat malam dan siang ini di dua waktu. Pertama, waktu sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat asar. Jadi malaikat malam itu mulai bertugas ketika manusia sedang sholat asar. Maka mereka datang mencatat orang-orang yang sedang sholat asar itu. Kemudian terus mencatat kebaikan hamba sampai di waktu manusia sedang sholat subuh. Ketika manusia sedang sholat subuh, mereka mencatat orang yang sedang sholat subuh. Di waktu mereka sholat, maka malaikat malam naik untuk melaporkan catatannya. Di waktu yang sama, malaikat siang turun. Kemudian mencatat orang yang sedang sholat subuh. Kemudian terus mencatat kebaikan sampai siang dan sore hari. Ketika sholat asar, malaikat siang naik dan malaikat malam turun. Jadi pertemuannya di dua sholat itu. Makanya sholat 5 waktu itu memiliki 7 pahala. Sholat maghrib dicatat 1 pahala oleh malaikat malam. Sholat isya dicatat 1 malaikat oleh malaikat malam. Sholat subuh dicatat 2 malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Berarti sudah 4. Sholat duhur dicatat 1 malaikat. Malaikat siang. Kemudian sholat asar dicatat 2 malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam. Berarti semua pahala sholat 5 waktu itu 7 kali catatan. Lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan waktu subuh. Karena di situ ada pertukaran 2 malaikat yang bertugas di malam dan di siang hari mencatat kebaikan kita semua. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang waktu subuh, maka di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas." Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Dan demi malam ketika mulai meliputi dengan kegelapan. Dan demi subuh ketika mulai menyingsing cahayanya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan antara malam dan juga waktu subuh. Kita tahu bahwa malam itu sesuatu yang mukhif, kata para ulama, sangat menakutkan. Karena malam ini syaitan itu sangat kuat godaannya. Kita lihat coba, mungkin kalau Anda di Batam, jalan-jalan ke Nagoya, kan? Banyak diskotik di sana. Nggak ada yang buka siang, rata-rata malam. Ya. Tempat-tempat maksiat tuh jarang siang hari, rata-rata malam hari. Luar biasa. Tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat prostitusi dan yang lainnya, itu di malam hari. Orang yang merampok ya di malam hari. Belum lagi binatang-binatang, buas gitu ya, ular, kalajengking, semua itu keluar di malam hari. Jadi malam hari itu mukhif, sangat menakutkan bagi manusia. Karena bukan hanya syaitan, tapi juga binatang juga banyak di malam hari keluar. Contoh saja nyamuk lah yang paling kecil gitu ya. Di siang hari tak tampak anak nyamuk itu. Coba di malam hari datang semua tuh. Nyamuk-nyamuk tuh. Itu yang kecil. Ya. Apalagi syaitan.
Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab." Nah, di sini Allah katakan wa min syarri ghasiq. Ada yang mengatakan ghasiq itu malam hari. Ya, kenapa Allah menyuruh kita berlindung dari ghasiq, dari malam gitu ya? Karena malam itu kekuatan syaitan luar biasa. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menantang tukang-tukang sihir tidak menantang di malam hari, tapi menantang di waktu duha. Karena godaan syaitan di waktu duha itu melemah dibandingkan di malam hari yang sangat menguat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi malam hari bagi para ulama itu mukhif, sangat menakutkan. Makanya ulama apabila di malam hari, ulama salaf dulu, apabila datang malam hari, maka mereka melihat malam itu teringatkan dengan neraka. Makanya mereka habiskan malam-malam itu untuk berzikir, untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa di sepertiga malam. Karena mereka takut dengan kegelapan, karena gelap itu identik dengan neraka. Neraka itu gelap. Tetapi apabila datang waktu subuh, maka hilanglah rasa takut itu. Makanya Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila tanafas, bernafas, lega kita ini rasanya. Kenapa? Seolah-olah kita sudah keluar dari kegelapan malam menuju cahaya pagi. Allah berfirman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini tergambar dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Jadi orang-orang saleh itu mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kemudian mereka melaksanakan qiyamul lail, bertahajud, witir, berdoa, berzikir di malam hari. Khaufan, karena takut. Wa tama'an, karena mengharap. Di sini Allah mendahulukan takut dibandingkan toma. Takut duluan baru mengharap. Karena harapan itu ada di siang hari. Di malam hari itu harus lebih kita takutkan. Karena para ulama salaf saya katakan tadi, kalau udah malam itu diingatkan dengan neraka. Ya. Dan apabila datang waktu subuh, diingatkan dengan sorga. Seolah-olah mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwa kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang kiamat, kiamat itu Nabi SAW hanya menyebutkan harinya. Tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan juga tahunnya. Hanya menyebutkan harinya saja, hari Jumat. Dan waktunya di malam hari. Jadi hari Jumat, di malam harinya terjadi kiamat. Dan subhanallah, sejak dulu, para nabi dan rasul, itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Nabi Ibrahim, datang umatnya mengatakan, ya Ibrahim, kapan kiamat? Datang umatnya Nuh dan mengatakan, ya Nuh, kapan kiamat? Datang umatnya Syu'aib mengatakan, ya Syu'aib, kapan kiamat? Ya Saleh, kapan kiamat? Termasuk Nabi SAW datang orang Badui mengatakan, ya Rasul, kapan kiamat? Subhanallah. Sampai ustadz pun ditanya kapan kiamat. Kemarin heboh-heboh Ramadan kemarin, katanya tanggal 15 Ramadan akan terjadi tanda kiamat besar, dukhan, gitu ya. Tak jadi juga gitu ya. Ya. Karena memang kita tidak tahu. Kita tidak bisa memprediksi. Kiamat itu yang tahu ilmunya hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Nabi saja tidak tahu. Jibril saja tidak tahu. Karena ilmunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Apabila hari Jumat di malam hari terjadi kiamat, maka pagi harinya sudah tidak ada subuh lagi. Jadi subuh itu sudah tidak bernafas lagi. Was-subhi idza tanaffas. Kalau malam hari Jumat terjadi kiamat, maka di waktu pagi nggak ada subuh.
Makanya kenapa hewan-hewan yang ada di dunia ini apabila datang di hari Jumat, maka mereka seolah-olah cemas di malam hari itu. Cemas di malam hari karena takut terjadi kiamat. Tapi kalau sudah datang waktu subuh, maka mereka seolah-olah senang karena tidak terjadi kiamat malamnya. Begitulah insting binatang gitu ya. Mereka kalau di hari Jumat tuh takut. Lah kita yang jelas-jelas manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, terkadang nggak takut, nggak yakin dengan kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa para ulama itu apabila datang di hari Jumat di waktu malam, mereka lebih takutnya dibandingkan hari-hari biasa. Hari-hari biasa gitu kan. Karena sekali lagi kalau malam hari Jumat gitu kan, terjadi kiamat, maka mereka tidak akan menemukan subuh. Tapi kalau tidak terjadi kiamat, maka mereka masih tetap akan menemui subuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh itu adalah sebuah istilah. Ada namanya fajar. Kemudian subuh, kemudian isyraq, kemudian duha. Itu istilah-istilah dalam fikih. Ada namanya waktu fajar. Fajar ini berbeda dengan subuh. Karena fajar itu ada dua jenis gitu ya. Ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib. Ada fajar benar, ada fajar dusta. Maksudnya fajar benar dengan fajar dusta itu, fajar benar itu memang terang gitu ya, nggak mungkin ada gelap lagi. Tapi kalau fajar dusta itu nampak terang tapi masih gelap. Ya. Berbeda dengan subuh. Kalau selepas subuh pasti terang gitu. Kalau selepas fajar belum tentu terang. Bisa saja itu fajar kadzib gitu. Cahayanya di atas langit tapi tidak sampai ke gang-gang rumah, ke atap-atap rumah gitu. Tapi kalau selepas subuh yang penting tidak cuacanya mendung pasti terang. Kemudian di sana ada istilah isyraq. Ketika matahari terbit meninggi satu tombak, kemudian ada istilah duha. Ya. Lah, ada beberapa keutamaan di antara istilah-istilah ini. Contohnya waktu fajar. Di situ ada 2 rakaat sholat fajar. Dan itu dilakukan setelah azan sebelum qomat. Nabi SAW bersabda, "Rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Rakaat 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Bayangkan kalau sholat sunnahnya saja sudah sedemikian luar biasa keagungannya. Gimana subuhnya gitu ya. Sunnahnya saja luar biasa gitu. Kemudian dari subuh ke isyraq, Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir, baca Quran, mengingat Allah Azza wa Jalla, sampai waktu terbit matahari meninggi satu tombak, namanya isyraq. Kemudian Anda lakukan sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat, maka kata Nabi SAW pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah secara sempurna. Kahajjati wal umrati taman-taman, kata Rasul. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Secara sempurna, subhanallah. Masa pandemi seperti ini, orang umrah itu susah. Apalagi haji. Yang punya duit saja belum tentu bisa umrah. Apalagi nggak punya duit. Apalagi masa pandemi ini terkadang ada satu orang kena gitu ya, ter-covid gitu. Sudah, akhirnya semua orang tidak bisa umrah. Tetapi walaupun kita tidak bisa melaksanakan umrah di masa pandemi ini, ada pahala-pahala yang sama dengan umrah. Salah satunya tadi, ada bahkan pahalanya sama dengan haji. Yang penting Anda sholat subuh, tidak beranjak dari tempat, berzikir mengingat Allah, sampai waktu terbit matahari kemudian meninggi satu tombak, itu kan tidak lama. 1 jam paling. Atau 1 jam lebih saja. Tapi lihat pahalanya. Pahalanya tidak harus Anda ngumpulkan uang, naik pesawat, belum tentu, belum jelas keselamatannya, belum lagi lelahnya gitu ya. Tapi pahalanya sama. Kan luar biasa. Ya, dan itu dimulai sejak waktu subuh sampai waktu syuruk. Ya. Dan Anda perlu ingat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hawa
Tidak ada angin yang lebih menyegarkan, menyehatkan badan melebihi angin di waktu subuh. Namanya soba. Angin itu disebut angin soba. Nabi SAW bersabda, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Kata Rasul, aku ditolong dengan angin subuh. Dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu dihancurkan dengan angin sore namanya dabur. Jadi Rasul ditolong dengan angin subuh, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW apabila melakukan penyerangan dalam jihad, apa kata Allah? Fal mughirati subha. Maka Rasul kalau menyerang itu pasti menyerang di waktu subuh. Rasul itu kalau melakukan penyerangan mendadak gitu ya, menyerbu mendadak, maka Rasul tidak pernah memilih di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, tidak pernah, kecuali kalau diserang. Maksudnya kalau menyerang gitu ya. Maka Rasul SAW pasti akan menyerang di waktu subuh. Makanya diabadikan dalam surah Al-Adiyah tadi, fal mughirati subha, apabila serang menyerang, maka Rasul pasti memilih waktu subuh. Kenapa? Karena nusirtu bis soba, aku ditolong dengan angin subuh. Jadi angin subuh itu membawa manfaat bagi kita sampai membawa pertolongan bagi peperangan. Makanya Nabi SAW itu kalau menyerang dia mendengarkan azan dulu. Kalau daerah itu ada azan subuhnya, maka Rasul tidak jadi nyerang. Oh, itu daerah kaum muslimin. Tapi kalau tidak mendengar azan subuh, maka Rasul langsung menyerangnya. Berarti itu daerah kafir. Dari sini juga ada istinbat hukum oleh ulama fikih tentang perbedaan negara Islam dan negara kafir. Jadi perbedaan negara Islam dengan negara kafir itu dari kumandang azan. Ya. Jadi kalau azan di mana-mana gitu ya, berarti negara itu negara Islam. Kayak negeri kita ini. Azan di mana-mana gitu, di masjid, di musola-musola, sampai ringtone juga, ringtone handphone pun pakai azan. Ya. Jadi azan di mana-mana bebas. Ya. Berarti negeri kita ini negeri Islam. Karena ada sebagian kelompok mengatakan negeri kita negeri kafir hanya karena pemimpin-pemimpin kita ini sebagian tidak melaksanakan hukum Al-Quran, hukum Allah, langsung dikafirkan. Wa man lam yahkum bima anzalal fa ulaika humul kafirun, katanya. Siapa yang tidak berhukum hukum Allah dia kafir. Dan kufar kafir enak saja dia kafirkan orang. Ya. Jadi negeri kita negeri Islam. Beda negeri umpamanya negeri mana gitu ya, yang surah azan tidak boleh keluar. Di masjid aja itu negeri kafir. Ya. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan nusirtu bis soba, aku ditolong dengan angin waktu subuh. Karena memang angin itu membawa berkah. Saking berkahnya di waktu itu, Nabi SAW sampai berdoa untuk umatnya. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Berilah keberkahan kepada mereka di waktu paginya. Maksud waktu pagi itu mulai dari subuh sampai terbit matahari, itu waktu sangat berkah. Apa sih arti berkah sih? Coba saya akan dekatkan dengan sebuah pemahaman. Arti berkah ya. Biar Anda paham arti berkah itu apa. Saya contohkan dengan dua binatang. Ada binatang, satu namanya kambing, dan satu namanya anjing. Secara populasi kita lihat di sekitar kita. Lebih banyak mana jumlah kambing dengan jumlah anjing? Pasti anjing lebih sedikit dibandingkan kambing. Buktinya kambing itu ada saja saat Idul Adha itu. Ribuan kambing di Batam. Dari mana coba? Padahal hari-hari disembelih itu kambing itu. Orang jual sate nyembelih kambing, orang akekah nyembelih kambing, orang walimatul arus nyembelih kambing. Kambing itu setiap hari disembelih. Harusnya kambing itu populasinya makin sedikit karena setiap hari disembelih. Kenapa tidak habis-habis kambing itu? Coba anjing. Nggak ada orang akekah nyembelih anjing. Walimatul arus nyembelih anjing gitu ya. Orang Idul Adha
Berapa anjing ini kurbankan? Tak ada. Ya, gila dia kalau mau kurban dengan anjing gitu ya. Orang tertentu saja itu pun non-muslim yang makan. Itu pun tidak semua. Karena semua orang suka anjing. Tapi populasi anjing semakin hari semakin sedikit. Alasannya karena kambing itu binatang berkah. Anjing itu tidak berkah. Kenapa? Karena kambing itu kalau malam tidak pernah dia keluyuran. Ada kambing keluyuran? Nggak ada. Walaupun kambing dilepas dari kandangnya, tidak mungkin keluyuran. Pasti dia diam saja tidur. Kapan coba dia waktu bangun kambing itu? Dia pagi-pagi bangun kambing itu. Di waktu yang sedang diberkahi, kambing itu bangun. Coba anjing. Terbalik anjing itu. Di malam hari dia kena goyah, ke jodoh, kemana-mana tuh. Anjing itu. Ya. Dan di pagi hari dia tidur dia. Di waktu Allah turunkan berkah dia tidur. Makanya populasinya semakin sedikit. Itulah pendekatan pemahaman apa itu berkah itu. Berkah itu adalah istiqrarul khair. Kebaikan yang menetap bahkan bertambah. Sedikit berkah cukup. Banyak tidak berkah terkadang tidak cukup. Itulah berkah. Lah kita ini diberikan waktu-waktu berkah. Salah satunya ba'da subhi. Setelah subuh sampai terbit matahari itu waktu yang sangat berkah. Karena Allah kirim angin yang berkah. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat malam dengan subuh. Perhatikan. Allah mengatakan, Wal-layli idh adbar. Was-subhi idha asfar. Wal-layli dan demi malam idh. Ketika adbar berlalu. Was-subhi idha asfar. Dan ketika waktu subuh. Apabila sudah mulai isfar artinya keluar cahayanya. Mendekati terbitnya matahari. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut dua kalimat. Allah menyebutkan dalam lail, idh. Tetapi dalam waktu subuh, idha. Sama artinya, idh ketika. Idha juga ketika. Cuman bedanya kalau idh menggunakan sukun. Kalau idha menggunakan harokat fathah. Apa arti sukun? Sukun itu artinya tenang. Ya. Dan apa arti harokat itu? Harokat itu artinya bergerak. Kenapa malam menggunakan sukun dalam kalimat idh? Karena malam itu tenang. Waktu beristirahat, waktu tidur itu di malam hari. Apabila datang waktu subuh, Allah memberikan harokat fathah. Karena harokat itu artinya bergerak. Jadi di malam hari kita tenang, kita sukun gitu ya. Di waktu subuh kita bergerak, berharokat. Harusnya seperti itu. Ini anak-anak muda di zaman sekarang, na'udzubillah, di malam hari gerak-gerak dia. Di malam hari keluyuran ke sana kemari anak-anak muda kita ini. Main motor, ikut geng motor, nongkrong-nongkrong di jembatan, di diskotik, di mana-mana. Waktu subuh pula dibuat tenang dia. Harusnya kan dibalik gitu. Yang lebih musibah lagi biasanya pengantin baru tuh. Di malam hari bergerak terus ya kan. Nanti di subuh itu udah tidur dia. Nggak sholat subuh, naudzubillah musibah pengantin baru itu. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Malam itu gunakan untuk ketenangan. Di waktu subuh bergerak kita. Kenapa? Karena malam hari itu waktu syaitan. Ada waktu-waktu syaitan. Saya ingin jelaskan sedikit. Waktu-waktu syaitan itu ada 3 dalam sehari itu. Pertama menjelang maghrib itu waktu syaitan. Makanya kenapa kita dilarang Rasul untuk mengeluarkan anak-anak kita mendekati azan maghrib. Bahkan Rasul mengatakan, masukkan anak-anakmu ke rumah, kan itu waktu syaitan. Syaitan sedang talaub, sedang bermain-main itu. Kalau anak-anak kita masih bermain mendekati waktu maghrib, nanti kesurupan pula anak kita. Makanya oleh Rasul, suruh masuk. Tutup pintu, tutup jendela, baca basmalah. Nanti kalau selepas maghrib, silahkan keluar lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah isya, itu waktu setan. Makanya kenapa Nabi SAW membenci tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah isya.
Karena kebiasaan Rasul itu kalau tidak ada kepentingan, Rasul langsung tidur. Supaya bisa bangun di sepertiga malam. Kalau orang yang tidur cepat habis Isya, pasti sepertiga malam dia bisa bangun. Kecuali ada keperluan yang mendesak maslahatnya. Kadang Rasul juga malam tidurnya. Karena biasanya setan itu mulai keluar setelah Isya tuh. Mulai menggoda manusia, suruh nonton TV lama-lama sampai jam 2 baru tidur, nanti subuh bablas gitu ya. Kemudian suruh anak-anak muda itu keluar, cari hiburan di tengah malam, ya ke diskotik, ya ke tempat-tempat maksiat, ngobrol-ngobrol, main catur, main gaple, main apa gitu, atau ngobrol nggak jelas gitu, ngalor ngidul. Supaya apa? Supaya sepertiga malam tidak bangun, subuh pun kalau bisa dilelapkan. Dan apabila datang waktu subuh, setan datang itu membisikkan di telinganya, tidurlah, malam masih panjang katanya kan. Karena apa? Ya bagi orang-orang yang malamnya dihabiskan begadang, ya jelas tidurlah. Sudah ngantuk dikipas-kipasi pula telinganya. Tidurlah kita kan itu. Makanya kenapa di sini waktu setan itu di pada Isya sampai kapan? Sampai malaikat turun. Sampai Allah turun. Baru hilang waktu setan. Kapan malaikat turun? Kapan Allah turun? Di sepertiga malam. Nah, itu sudah bukan waktu setan lagi. Karena malaikat turun tuh. Bahkan Allah juga turun. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Wa dhalika kulla lailatin. Rabb kita turun pada sepertiga malam akhir. Itu setiap malam turun. Kemudian mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa aku kabulkan. Waman yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang meminta aku kabulkan permintaannya. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Dan waktu setan yang ketiga ketika menjelang zuhur. Makanya ada sunnah kailulah di situ ya. Tidur siang. Karena setan tidak pernah tidur siang. Tapi intinya bahwa subuh itu waktu malaikat. Waktu berkah. Maka selepas sholat subuh harusnya kita ini berolahraga. Karena memang udara yang paling bagus itu di waktu subuh. Udara yang paling, makanya kita lihat kalau di pesantren-pesantren gitu kan, biasanya habis subuh itu digunakan untuk tahfidz Al-Quran. Ya, makanya Rasul digunakan untuk menyerang dalam jihad gitu. Maka bagi Anda yang ingin menghafal Quran, hafal Quran selepas subuh. Cobalah Anda menghafal Quran selepas subuh, pasti akan nyantol tuh. Kalau Anda ingin belajar, ya, membaca pelajaran apa saja setelah subuh itu lagi sehat-sehatnya badan tuh. Ya. Atau bagi Anda para tijarah, para pedagang itu, udah bergerak dia di waktu subuh. Karena subuh itu harokat. Tempatnya bergerak. Ya. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Waktu subuh itu luar biasa. Waktu yang penuh berkah. Maka kalau orang sampai kemudian membiasakan setiap hari habis subuh kemudian tidur gitu kan, maka hilang berkah umur, hilang berkah rizki, hilang berkah keluarga, hilang berkah. Semua hilang berkah itu. Maka kalau ingin berkah, jagalah waktu selepas subuh sampai waktu fajar, sampai waktu isyraq tadi. Kita lihat, tidak ada satupun riwayat dalam hadis-hadis. Anda bisa cek dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim, Kitabus Sunan gitu ya. Wanita-wanita di zaman Rasul, sahabiah-sahabiah di zaman Rasul, yang senantiasa terus-menerus melaksanakan sholat jamaah bersama Rasul itu. Hampir setiap hari. Kecuali waktu subuh. Wanita-wanita di zaman Rasul itu kalau waktu subuh keluar mereka. Ikut sholat jamaah. Dan tidak ada riwayatnya sahabiah-sahabiah di zaman Rasul itu istimror terus-menerus ikut sholat berjamaah bersama Rasul di luar waktu subuh. Ya, kenapa? Karena melihat banyak maslahat di situ. Jadi mereka keluar berjalan kaki dari rumah ke masjid, kemudian berharokat dengan melaksanakan sholat subuh, kemudian pulang lagi dari masjid ke rumah. Itu riyadhah, olahraga itu. Ya. Dan anginnya juga angin sehat. Makanya saya anjurkan Anda yang pulang sholat subuh itu, kalau pulang ke rumah, buka jendela, buka pintu, biarkan angin itu masuk. Ini mah terbalik gitu. Habis sholat subuh pulang rumah, tutup jendela, tutup pintu, gordennya ada warna hitam lagi, matiin lampu, gelap lagi lah kan gitu ya. Apa ceritanya? Ya. Itu waktu berkah. Nabi yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat ini di waktu paginya.
Maka waktu subuh itu luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Ada beberapa hadis yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan sholat subuh atau waktu subuh. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla sholat subhi, fahuwa fi dhimmatillahi azza wajal." Rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam lindungan Allah. Subhanallah. Kita mendapatkan perlindungan Allah dalam satu hari itu. Siapa yang tidak ingin dilindungi Allah? Kalau kita membayar satpam untuk melindungi rumah kita, jangan-jangan satpamnya pula yang nyuri di rumah kita, kan itu. Kalau kita meminta orang melindungi kita, belum tentu dia bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi Allah yang melindungi kita. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung. Lihat Ibrahim. Ketika dilempar ke dalam api yang dinyalakan Namrud, para malaikat datang menemui Ibrahim alaihi salatu wasallam, menawarkan pertolongannya, termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil datang. Dan malaikat-malaikat yang lain yang menjaga bumi, menjaga gunung, menawarkan. Tapi Ibrahim hanya mengatakan alaihi salatu wassalam, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun saya harus meminta pertolongan kepada kalian para malaikat, tidak. Tetapi saya hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim hanya menyandarkan keselamatan kepada Allah, bahwa Allah sebaik-baik pelindung, ketika Ibrahim betul-betul dilempar ke dalam api, apa ucapan yang dia ucapkan? Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Dialah sebaik-baik pelindung. Maka ketika dimasuk ke dalam neraka saja, Allah firmankan ke dalam api, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan wahai api, dinginlah. Selamatkan Nabi Ibrahim. Lihat, kalau Allah yang memberikan perlindungan, maka orang yang menjaga waktu subuh, maka dia di atas perlindungan Allah dalam sehari itu. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, athqalus salati alal munafiqin, salatul isya'i wa salatul fajri, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seberat-berat solat bagi orang munafik itu adalah solat isya dan solat fajar. Solat subuh. Seandainya mereka tahu pahala di balik dua solat ini, pasti mereka akan mendatangi dua solat ini walaupun dengan cara merangkak. Subhanallah. Walaupun dengan cara merangkak kalau dia paham gitu ya. Sekarang jangan lagi merangkak gitu. Jalan pun tidak. Sudah ada sepeda motor. Sepeda motor pun tidak mau dijalankan. Masjid pas depan rumah pun, suara azan corongnya menghadap jendelanya pun, tetap saja tidak mau melangkah ke masjid. Lalu apa maksudnya di sini? Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, man sallal ghadat fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma salla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin taman-taman. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia setelah itu berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, biarkan matahari meninggi satu tombak, kemudian lakukan sholat 2 rakaat yang saya sebutkan dari awal, sholat syuruk, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Subhanallah, luar biasa. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, lain yali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla maghribiha. Tidak akan disentuh api neraka siapapun yang sholat sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh, dan sebelum terbenam matahari, maksudnya sholat asar. Subhanallah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul menjaga dari sentuhan api neraka orang yang menjaga 2 sholat ini, subuh dan asar. Lan yalijin nara. Bayangkan. Ahadun, seseorang tidak mungkin disentuhkan dengan api neraka. Ini sebuah kesuksesan yang luar biasa. Orang sukses itu bukan orang yang banyak hartanya.
Orang sukses itu bukan yang tinggi jabatannya, tapi orang yang sukses itu yang difirmankan Allah Azza wa Jal, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Orang yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam sorga, itulah sebenar-benarnya kesuksesan, kata Allah. Sukses. Jadi orang yang menjaga 2 salat itu salah satunya subuh, maka hakikatnya dia sedang menuju kepada kesuksesan. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW bersabda, "Basyiril masa'ina fil dhulumat bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki. Makanya saya sarankan kalau memang rumah Anda itu tidak terlalu jauh lah dari masjid waktu subuh itu, tidak usah pakai sepeda motor. Jalan kaki saja ke masjid. Pulangnya juga ke masjid, karena manfaat badani itu ada di situ. Manfaat langkah-langkahnya, satu langkah itu menghapuskan kesalahan, satu langkah lagi mengangkat derajat, itu akan diperoleh dia. Jadi beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki. Di waktu gelap itu, nanti mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kapan itu? Ketika manusia dibentangkan di hadapannya titian siratal mustaqim. Itu titian itu sangat gelap. Kenapa? Karena jisrun mamdudun fawqa jahannam, sebuah jembatan yang dibentangkan persis di bawahnya neraka jahannam, dan tidak ada cahaya. Kalau sekarang jembatan Barelang ini yang dekat sini kan malam-malam masih ada listriknya, itu masih enak gitu jalan di situ. Tapi siratal mustaqim, nanti jembatan yang akan di hari kiamat itu muzallak, licin, kemudian lebih tajam dibandingkan pedang gitu ya. Kemudian juga ada kalalib, ada senjata-senjata yang sekonyong-konyong bisa menerjang kita gitu kan. Tetapi juga gelap luar biasa. Makanya orang-orang yang beriman, salah satunya orang yang menjaga sholat subuh, maka akan diberikan cahaya. Kita kalau lewat sebuah jalan gelap, ada cahayanya, kita bisa menghindar. Oh ini ada duri, oh ini ada beling, oh ini ada hal-hal yang bisa membahayakan. Tapi coba kalau Anda gelap-gelap jalan di dunia saja, nabrak-nabrak, pohon pisang ditabrak Anda gitu. Semua nabrak. Ya. Itulah pentingnya sholat subuh, akan memberikan cahaya yang sempurna bagi kita pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah